Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitabul Jami', masuk pada hadis yang ke-9 tentang setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di sini hadis ini menjelaskan segala kebaikan apapun bentuknya ya adalah dianggap sedekah, artinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan tersebut berkaitan dengan diri sendiri? Terlebih lagi kebaikan tersebut berkaitan dengan orang lain. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah tidak hanya terbatasi pada harta ya. Karena kalau orang mendengar nama sedekah atau kata sedekah, yang pertama kali dia pikirkan adalah sedekah harus dengan harta. Padahal sedekah segala kebaikan adalah sedekah. Ya. Maka seorang kalau punya harta, dia sedekah dengan hartanya. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bersedekah dengan tenaganya. Yang tidak bisa dengan tenaganya, dengan pikirannya. Dia bersiap bersedekah dengan idenya. Ya. Dia bisa bersedekah dengan sumbangsih idenya. Bisa. Ya. Pemikiran. Ini semua sedekah. Yang penting kebaikan. Ya. Kalau dia tidak bisa punya sedekah, tidak punya ide, tidak punya tenaga untuk dia bantukan, cuma bisa di rumah saja, ya udah berzikir juga sedekah. Berzikir juga sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah dinilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh orang kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Mencegah orang dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Menyenangkan orang lain sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Ya, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang, ada dua orang bersengketa, terus engkau menjadi hakim, ya, penengah di antara keduanya, kau telah bersedekah kepada mereka berdua. Atau dengan tenaga, kata Nabi, wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seorang untuk naik di atas tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha. Mungkin orang tersebut sulit untuk naik di atas tunggangannya, di atas kudanya, di atas ontanya, maka kau bantu dia untuk naik di atas tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu. Atau dia ingin mengangkat barang di atas tunggangannya, dia tidak kuat, kau bantu angkat. Sedekah, kata Nabi, itu juga sedekah. Sedekah dengan apa? Tenaga, ya, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan kata-kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya sudah, apalagi semua kebaikan sedekah. Dari sini ini hiburan bagi orang-orang yang enggak punya duit, ya. Punya duit sedekah dengan harta, oke. Santai-santai duduk di rumah 1 miliar, tulis ceknya, ambil sedekah itu, masya Allah. Ya. Ya, kalau enggak punya duit ya sudah, banyak cara sedekah, kata-kata yang baik, ya. Kemudian menyenangkan hati orang, bantu orang dengan tenaga, bantu orang dengan ide, dengan pikiran, ya. Menyenangkan hati orang, bersikap adil di antara dua orang bersengketa, semua kebaikan sedekah, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di depan saudaramu sedekah. Senyum juga apa? Sedekah. Ya, kalau tidak bisa dilakukan semuanya, di rumah zikir sendiri juga sedekah, ya. Ini
hiburan bagi orang-orang yang enggak punya duit. Kemudian juga tantangan bagi kita agar kita bersedekah dengan sebanyak mungkin. Kalau kita mampu untuk masuk dalam pintu-pintu kebaikan, berbagai macam pintu kebaikan, lakukanlah. Tapi tatkala kita ingin berbuat kebaikan, jangan kita bebani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang semangat, ya. Ini terjadi ya. Punya proyek-proyek kebaikan banyak, tapi dia terlalu banyak proyeknya, dia tidak mampu melakukan proyek-proyek kebaikan tersebut, ya. Program-program kebaikan tersebut tidak mampu dia lakukan. Kalau Allah sudah bukakan satu kita pintu kebaikan, kita geluti pintu kebaikan tersebut dengan baik. Nah, ada sisa waktu kita buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tapi yang Allah berikan pada kita, kita geluti. Makanya kata para ulama, amal itu, amalan-amalan soleh itu seperti arzak, seperti rizki. Ada orang dibukakan pintu sebagai dokter, ada orang dibukakan pintu rizki sebagai pengusaha, ada orang dibukakan pintu rizki sebagai pegawai, ada orang pintu rizki sebagai supir, macam-macam pintu rizki. Ya. Demikian amalan soleh demikian. Ada orang dibukakan pintu dakwah, ada orang dibukakan pintu nuntut ilmu, ada orang dibukakan pintu sedekah, ada orang dibukakan pintu salat malam luar biasa, ada orang dibukakan pintu puasa sunnah. Dia puasa kayaknya puasa Daud, dia masih mampu, cuma puasa Daud yang paling top ya. Kalau bisa puasa tiap hari dia juga mampu, cuma ya sudah. Ya. Biar hemat juga di rumah. Kebetulan enggak punya duit. Kalau tiap hari puasa juga dia mampu sebenarnya, tapi ya, aturannya paling top cuma puasa apa? Daud alaihi salam. Jadi ada orang dibukakan seperti itu. Tidak semua orang dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ada, tapi jarang. Contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dibukakan pintu sedekah, pintu kebaikan dalam segala hal. Banyak ya. Sampai Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkum sha'iman?" Siapa di antara kalian yang tadi pagi sudah mulai pagi hari ini puasa? Abu Bakar, ana. Ya. Man tabi'a minkumul janazah? Siapa yang hari ini mengikuti janazah, ngelayat janazah, ngantar ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man ada minkum maridhan?" Siapa di antara kalian yang menyenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. "Man atama minkum miskinan?" Siapa yang hari ini beri makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya. Subhanallah. Semuanya ditanya saya. Kata Nabi, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak mungkin perkara ini berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Abu Bakar dibukakan pintu amal banyak. Coba saya tanya sama antum. Siapa yang hari ini puasa? Ada yang katakan enggak? Siapa yang hari ini menyunguk orang sakit? Ada yang katakan? Enggak ada juga. Siapa yang kasih makan orang fakir miskin hari ini? Enggak ada juga ya. Siapa yang enggak ada. Ada yang jawab? Siapa yang puasa? Saya. Kasih makan orang miskin? Saya. Menyunguk orang sakit? Saya. Karena istrinya sakit. Dia miskin. Istrinya dikasih makan sama dia. Jadi ada orang, tapi tidak semua orang dibukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Di antaranya Abu Bakar. Di antaranya para ulama menyebutkan seperti Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, seorang alim ahli hadis. Kemudian dia juga sangat dermawan, punya harta yang banyak. Dia juga mujahid fi sabilillah. Subhanallah, banyak sekali kebaikan yang dia miliki. Namun tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, kalau kita dibawakan satu pintu kebaikan, kita geluti ya. Dan kita tidak perlu meremehkan kebaikan orang lain ya. Kita dibawakan, dia punya pintu kebaikan, kita saling berusaha menggeluti dan berbuat sebaik-baiknya dalam pintu kebaikan yang Allah bukakan pada kita. Oleh karena Imam Malik pernah dikirimi surat oleh seorang ulama yang lain yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menasihati Imam Malik. Kata Imam Malik bahwasanya amal soleh itu arzak, rezeki. Apa yang Allah bukakan pintu kebaikan yang Allah bukakan kepadamu tidak lebih baik daripada pintu kebaikan yang bukakan bagiku. Imam Malik sibuk berdakwah, sibuk menuntut ilmu, sibuk dia punya majelis hadis. Sementara ada sebagian orang yang mungkin meremehkan apa yang dia sedang geluti. Kata Imam Malik, pintu kebaikan yang Allah bukakan bagimu tidak lebih baik, tidak mesti lebih baik daripada pintu kebaikan yang dibukakan bagiku. Ya. Jadi ada orang seperti itu, masya Allah. Ya. Ada orang yang sholat malam, tapi kalau puasa susah dia. Ada orang yang masya Allah puasa rajin, tapi kalau sedekah pelit. Ada pintu sedekahnya tidak dibuka. Ya. Kadang kita ketemu orang, masya Allah. Saya pernah diundang kawan itu donatur. Ya. Diundang ke tempat kerjanya. Sampai ke sana hari Senin kalau enggak salah. Subhanallah. Dia sudah donatur, puasa Senin Kamis lagi, masya Allah.
Ya, alhamdulillah ada orang yang dibuka pintu kebaikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sebagian ibu-ibu dibukakan pintu diam, tidak suka banyak ngomong. Tidak ember mulutnya. Ada bicara diam aja. Orang dengar orang gibah orang dia menghindar. Dan yang orang dia tidak mau bicara, tidak komentar orang, ya. Itu pintu kebaikan. Sebagaimana berbicara adalah ibadah, diam juga adalah apa? Ibadah. Law kana al-kalamu min fiddah, law kana al-kalamu min fiddah, lakana as-sukutu min adz-dzahab. Kalau seandainya berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Silakan. Ya. Jadi alhamdulillah pintu ada saya tahu seseorang, saya tidak pernah mendengar dia menggibah seorang pun, tidak pernah dia menceritakan kejelekan seorang pun. Bertahun-tahun saya sama dia, seorang pun dia tidak pernah ceritakan kejelekannya. Saya tidak pernah dengar dia ngomong. Subhanallah. Bisa dia jaga seperti itu. Sebenarnya kita gatal pengen cerita, si fulan gimana, komentar, ya. Nama-namain, kurang-kurangin macam-macam. Pintu kebaikan Allah jaga lisan dia. Ini pintu kebaikan. Dia geluti, dia sabar. Jangan sampai dia terpancing menceritakan kejelekan orang lain, terpancing untuk menjatuhkan orang lain, terpancing menggibah orang lain, ya. Dan itu semua sedekah. Itu semua adalah apa? Sedekah. Ini karenanya saya katakan tadi ini hadis, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Hiburan bagi orang-orang yang enggak punya duit, ya. Sekaligus tantangan bagi kita untuk banyak melakukan sedekah dengan berbagai macam cara. Ternyata sedekah tidak mesti dengan duit saja. Segala kebaikan yang mungkin kita lakukan adalah sedekah. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum, ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun. Bahkan kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala menyambut saudaramu, itu adalah kebaikan, jangan kau remehkan. Kenapa? Karena kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun pasti dicatat oleh malaikat. Dan kalau dicatat oleh malaikat pasti mempengaruhi status antum di akhirat kelak. Apakah menambah derajat antum di akhirat? Ya. Ini jelas berpengaruh. Makanya Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar dzarrah pun, dia akan melihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sebesar dzarrah pun, dia akan melihat hasilnya. Pasti ada hasilnya. Dzarrah adalah ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan suatu yang terkecil, mereka sebut dengan dzarrah. Oleh karenanya di antara makna dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil dalam bahasa Arab namanya dzarrah. Semut sudah kecil, apalagi semut apa? Kecil, ya. Namanya dzarrah. Artinya semut kecil itu kalau kita ambil yang halus kita letakkan di daun timbangan tidak akan terdeteksi berapa beratnya. Apalagi timbangan zaman dahulu, ya. Taruh daun timbangan tidak terdeteksi sama sekali, saking ringannya. Kalau semut jalan di sini tidak akan kita rasa berat sama sekali, ya. Kenapa? Saking halusnya semut tersebut. Itu disebut dzarrah dalam bahasa Arab. Di antara disebut dzarrah adalah kalau seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia tepis, dia ambil satu butir, itu namanya dzarrah. Dia ambil dari tangannya, itu namanya dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah juga kalau seorang membuka jendela, kemudian masuk matahari, terlihat partikel-partikel kecil, itu namanya dzarrah. Artinya sesuatu yang sangat kecil. Kalau diletakkan di timbangan, tidak akan nampak. Tetapi di timbangan Allah ada nilainya. Ada nilainya. Tidak ada yang tidak bernilai. Tidak ada yang sia-sia. Makanya dia mengatakan jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu hanya sekedar senyum, senyum itu pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan berpengaruh tentang nasib kita di akhirat, di mana derajat kita setiap amal yang kita lakukan. Ya, kita tidak tahu sebagaimana perkataan seorang salaf, rubba amalin shaghir tu'adzibuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi bernilai besar di sisi Allah gara-gara niat yang tulus. Oh, Allah mengampuni seorang laki-laki gara-gara dia memindahkan gangguan dari jalan. Faghfara lahu. Dia lewat jalan ada gangguan di jalan, dia lihat, aduh ini ganggu orang lain, nanti orang kena paku kayak kena batu kayak, dia pindahin, sederhana.
tapi dia tulus, dia mikir orang lain. Tidak ada yang lihat dia melakukan itu. Waktu dia pindahkan, Allah ampuni dia masuk surga. Kelihatannya sepele, tapi betapa banyak amalan yang ringan, ya. Kalau niatnya tulus, maka jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan kebaikan apapun. Sebagaimana pula jangan meremehkan kemaksiatan apapun. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kemaksiatan meskipun sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Oleh karenanya Allah mengingatkan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat pun dicatat. Bukankah Nabi berkata ya dalam hadisnya wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan wahidah atau hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebajikan namun dia tidak melakukannya, tetap dicatat sebagai satu amal kebajikan. Jangankan perbuatan, niat saja semuanya terdeteksi dengan sangat detail, ya. Sampai seorang niat satu niat kebaikan, malaikat catat dan ada pahalanya. Makanya tidak ada salahnya kita sering berniat kebaikan, meskipun mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tapi berniat baik, berhati baik, ya, semuanya tercatat dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi untuk mengingatkan bahwasanya jangan meremehkan kebaikan apapun. Jangan meremehkan kebaikan apapun. Kebaikan terhadap diri sendiri, kebaikan terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap orang tua. Karena semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis ke-11. Anjuran memperhatikan tetangga. Ini kembali kepada adab tetangga, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha." Kalau engkau memasak daging, ya, kaldu, fa aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha." Kalau kau memasak kaldu daging, fa aktsir ma'aha, perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Di sini maraqah itu kaldu, ya. Kalau orang makan misalnya masak kambing, kuahnya itu disebut dengan marak, ya. Makanya kalau kita makan di restoran di Arab Saudi, pesan marak, dia tahu berarti kuah itu, kaldu, enak, ya. Kata Nabi kalau masak kaldu, perbanyak airnya. Biasanya kita seliter, kasih 3 liter, ya. Dagingnya tetap aja. Ini kita bicara zaman dahulu, ya, zaman orang-orang susah di zaman Nabi SAW. Ini bukan Nabi suruh ngajar pelit, jangan salah paham. Bagi kuahnya doang, enggak. Maksudnya Nabi sebisa apapun, kalau kamu pun enggak punya, tetap berusaha berbagi. Maksudnya demikian. Ini bicara bukan zaman sekarang, zaman dahulu. Makan itu susah, daging itu susah. Ya, maka Nabi mengajarkan, kalau masak kuah, perbanyak kuahnya. Dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Nabi tidak mengatakan perhatikan tetanggamu, tapi Nabi menggunakan lafal plural, jamak. Ta'ahad jiranak. Perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Artinya bagi-bagi kuah tersebut kepada tetangga-tetanggamu. Seperti saya sudah sampaikan, kalau orang masak kaldu, maka uapnya kemana-mana. Aromanya akan masuk ke hidung-hidung tetangga. Siapa yang masak ini? Luar biasa, enak banget, ya. Maka kita wujudkan khayalan dia nih, tapi kuahnya saja. Maksudnya ada dagingnya juga dikit-dikit. Jadi Nabi mengajarkan, ya, berbagilah meskipun yang kau mampu hanya kuah dengan sedikit daging. Tidak ada masalah, ya. Ini tatkala kita dikasih hadiah dari tetangga, meskipun cuma kuah, ya, kita jangan meremehkan, ya. Kita tahu dia bukan orang kaya, kita tahu dia terbatas kemampuannya. Dia udah kasih kita, paling tidak dia sudah mikirin kita. Tetangga ini udah mikir mikir kita. Dia udah perhatian sama kita, itu sudah kebaikan. Banyak sekarang tetangga cuek, enggak peduli dengan yang lainnya. Nah, dia mikirin kita, berarti dia ini baik, ya. Kemampuannya cuma segitu, cuma bagi kuah, daging cuma sedikit, digoyang-goyang cuma dagingnya cuma sedikit, banyak kuahnya, ya. Zaman dahulu orang makan kuah itu penting karena mereka makan roti pakai kuah, ya. Mereka makan roti pakai kuah. Jadi meskipun enggak ada dagingnya, tapi kuah itu aroma daging untuk makan roti itu enak, ya. Itu enak, ya.
Sama untuk makan nasi butuh sayur meskipun enggak ada sayurnya, kuah sayurnya juga udah enak ya. Ini menunjukkan bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian terhadap tetangga dan tidak meremehkan. Dan makanya sebelum Ibnu Hajar menyampaikan hadis ini, dia menyampaikan hadis sebelumnya tadi yang kita sebutkan, la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun apa? Sedikit. Sepertinya sederhana, hanya memberikan kuah kepada tetangga, tapi di sisi Allah mungkin ada pahalanya. Sangat bernilai bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mikir tetangganya, dia masak buat tetangganya, dia tambah kuahnya buat tetangganya. Semuanya tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-12 tentang menghilangkan penderitaan sesama muslim, menghilangkan penderitaan sama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang mentanfis, yaitu mengurangi penderitaan seorang muslim yang lain dari penderitaan-penderitaan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba jika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Saya ulangi, Nabi bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim yang lain, penderitaan dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya, penderitaan di akhirat. Barang siapa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan akhirat. Wa man satara 'ala muslimin, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Hadis ini merupakan salah satu dalil tentang kaidah yang sangat agung dalam syariat, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini bukan hukum karma ya, enggak. Ini berkaitan dengan kita sendiri. Kita berbuat keburukan, kita akan dibalas dengan keburukan tersebut. Kita melakukan kebajikan, kita akan dibalas dengan sejenis kebajikan yang kita lakukan. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada 4 perkara yang Nabi sebutkan di sini. Yang pertama, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, nafasa yaitu meringankan. Tadinya seorang sesak bernafas, maka dia melakukan nafasa tanfis sehingga nafasnya mulai lega. Oleh karenanya yang disebut dengan nafasa, barang siapa yang nafasa itu tidak harus menghilangkan penderitaan secara total. Bisa jadi kita membantu saudara kita mengurangi penderitaannya dari 100% menjadi 70%, enggak ada masalah. Berarti kita sudah membantu. Ya, misalnya dia punya terlilit utang, kita tidak bisa bayarkan dia 100%, kita bayarkan 50%, berarti dia sudah mengurangi penderitaannya. Mungkin dia sakit, kita nggak bisa membayar obatnya secara total, kita bayar sebagian yang kita mampu, itu sudah meringankan bebannya. Jadi mau saya, tidak harus kita bantu orang, tidak harus berhasil 100%. Kita bantu keberhasilan kita cuma 5%, 10%, 15%, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi tidak berkata, barang siapa yang Allah hilangkan penderitaannya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaan. Barang siapa menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia. Tapi Nabi mengatakan Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat, di hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ini sungguh tidak ada bandingannya dengan penderitaan pada hari kiamat kelak. Di dunia seorang menderitanya paling kelaparan, kehausan, terlilit utang. Ya. Menderita tapi
Tidak separah penderitaan di akhirat. Tidak ada apa-apanya, ada bandingannya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari jarak 1 mil, panas terik sehari seperti 50.000 tahun. Siapa yang kuat? Ya. Maka penderitaan dunia ini enggak ada bandingannya dengan penderitaan akhirat. Dan amal sedikit Allah balas dengan besar. Kata Allah, barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Ya. Karena saya kan tadi, penderitaan hari kiamat berat. Di malam barzah sudah berat, ketemu malaikat mungkar dan nakir, diuji, dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, kemudian matahari jarak 1 mil, kemudian belum dihisab, belum dimizan, suruh lewat sirat, banyak sekali penderitaan. Harus dilewati oleh seorang menjalani perjalanan hidupnya menuju surga atau neraka jahanam. Nah, kalau kita hilangkan penderitaan seorang muslim, kita akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka hadirkan hadis ini dalam hati kita. Ada orang susah, kita bantu. Ada orang, ya, seperti kata seorang sahabat kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Ada orang dia menderita, semalaman dia berpikir siapa yang harus saya datangi. Dia malu mungkin mau datang, tidak datang setiap orang, mungkin orang bantu dia. Dia mikir saya mau minta tolong sama siapa ya. Dia mikir semalaman suntuk, saya mau minta tolong sama siapa. Ternyata besok dia milih antum, maka jangan kecewakan dia. Jangan kecewakan dia. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu lain cerita. Dia sudah semalam suntuk milih siapa yang harus saya datangi untuk saya minta tolong. Kita tahu orang ini orang yang menjaga harga dirinya, tapi dalam kondisi terdesak. Nah, kalau dia ternyata mengutarakan kesedihannya kepada kita, saatnya kita berusaha mendapatkan pahala. Ya, berarti Allah bukakan pada kita pintu kebaikan. Kalau kita punya uang, kita bantu. Kita punya tenaga, kita bantu. Kalau enggak punya, kita ucapkan kata-kata yang baik. Mohon maaf. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Saya kebetulan lagi tidak punya. Saya lagi kosong misalnya. Ya. Saya ingat waktu saya dulu pernah ceramah tentang keutamaan memberi hutangan kepada orang lain. Ya. Bahwasanya Nabi bersabda, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Orang yang memberi hutangan, pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau seorang menghutangkan orang lain 1 juta, seakan-akan dia bersedekah 500.000. Ya, meskipun nanti dikembalikan juga. Meskipun dikembalikan. Jadi nilai memberi hutangan kepada orang itu setengah nilai apa? Sedekah. Saya ceramah. Semangat waktu itu. Habis saya ceramah, ada orang datang ketuk pintu. Assalamualaikum, Ustaz. Ada apa? To the point aja. Saya mau pinjam uang sama Ustaz. Kenapa? Saya punya utang Ustaz. Berapa sekian? Saya bilang, ya akhi qadarullah. Utang saya lebih banyak daripada antum. Tapi saya ngomong baik-baik ya. Saya tidak bilang, ente ini Ustaz malah dipinjamin duit. Enggak. Harusnya pinjamin duit buat Ustaz malah. Itu masa lalu. Sekarang enggak, alhamdulillah. Itu kejadian 2002 kali. Saya ceramah satu masjid. Habis ceramah saya masuk ke rumah, langsung dia ketuk pintu. Ustaz tadi ceramah Ustaz begini-gini, mau bagus. Terus maksudnya, enggak, saya to the point aja Ustaz. Itu kejadian tahun 2002. Berapa tahun lalu itu? 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Saya masih ingat wajah orang itu, masih ingat. Nah, kalau ada orang minta tolong sama kita dan kita mampu untuk membantunya, dia menderita, kita lihat dia menangis, kelihatan dia jujur. Kalau kita punya uang bantu, Allah akan ganti. Allah akan apa? Ganti. Penderitaan kita akan Allah hilangkan pada hari kiamat. Kita enggak tahu berbagai macam penderitaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Ini kecil. Kita cuma kasih bantuan kecil, kita dapat untung besar. Mungkin kasih uang 1 juta, 2 juta sama orang. Ringan. Di akhirat penderitaan setengah mati. Ya, penderitaan setengah mati. Kalau kita enggak mampu, maka al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Mohon maaf. Saya lagi enggak ada uang, lagi ini uzur, coba tanya yang lain. Ya, terima kasih antum sudah husnudzon sama saya. Qadarullah saya enggak ada. Bicara baik-baik, bicara baik-baik ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, mu'sir ini biasanya diungkapkan bagi orang yang kelilit hutang. Mu'sir dia keliling hutang, dia enggak bisa bayar. Kata Allah, "Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum." Kata Allah, kalau kau memberi hutang kepada orang lain, sudah jatuh tempo, ternyata orang tersebut dzu usrah,
dia kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka jangan kau paksa tagih. Jangan kau tagih dia secara paksa. Berilah dia waktu, tunda. Ya udah bulan depan enggak apa-apa. Itu kita sudah dapat pahala. Hanya sekedar menunda jatuh tempo, kita sudah dapat pahala. Kemudian kata Allah, wa anta saddaqu khairal lakum. Tapi kalau kau bersedekah, kau ikhlaskan lebih baik. Jadi untuk berkaitan dengan orang yang punya hutang sama kita ada 3 model. Pertama, fanadhiratun ila maisarah. Kita bilang ya sudah, bulan depan enggak apa-apa. Sudah jatuh tempo, kita bilang bulan depan enggak apa-apa. Ini kita sudah dapat pahala. Dan kita akan dibantu oleh Allah di dunia dan akhirat. Sekedar menunda, memperpanjang jatuh tempo, sudah dapat pahala. Yang lebih baik daripada itu kita bersedekah. Sedekah ada 2. Sedekah kita gugurkan, kita ikhlaskan sebagian. Utang dia 1 juta, kita bilang udah bayarlah 500 ribu, enggak apa-apa. Saya punya mampu 500 ribu, ya udah 500 ribu yang lainnya lunas. Enggak usah kau pikirkan lagi. Ini sudah sedekah. Atau kita ikhlaskan semuanya. Kasih 1 juta, enggak usah bayar. Ya, terima kasih sudah, alhamdulillah, sudah, jangan dipikirin lagi. Itu lebih baik lagi. Kalau kita mampu. Kalau enggak mampu ya udah, apa boleh buat. Bulan depan ya, bayar ya. Sudah dapat pahala, nah, Pak. Dapat pahala ya. Subhanallah. Ada orang-orang seperti itu baik ya. Saya pernah punya hutang sama orang 130 juta kalau enggak salah. Saya bayar cicil 10. Mungkin saya baru bayar 40, masih tinggal 90. Pas saya mau cicil lagi kata dia, enggak usah. Syukran kata saya. Padahal saya enggak ceramain. Saya pernah juga punya utang 80. Saya orang yang lain lagi, bukan orang yang sama. Kalau saya sudah taubat, saya enggak mungkin pinjam lagi sama dia. Cari korban yang lain. Dan saya tidak berharap dia mengikhlaskan, tapi ya qadarullah dia mengikhlaskan ya sudah. Alhamdulillah. Kasih cicil. Entah masih tinggal berapa? Tinggal 60 atau masih tinggal 50? Enggak usah. Sudah cukup. Ya, syukran, alhamdulillah. Waktu saya mahasiswa, saya pernah punya utang sama kawan saya berapa ribu real. Saya bilang, "Akhi, saya lagi butuh ini. Saya butuh uang, tolong kalau antum punya." Dengan rasa malu sekali saya SMS. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, nanti antum saya lagi safar tapi saya punya kawan di Masjid Nabawi. Nanti kau datang ke situ, nanti dia antarin amanah." Dia masukkan dalam amplop. Bukan amplop, sesuatu lah ya. Akhirnya saya ke Masjid Nabawi, saya ambil. Terus saya bilang sama teman saya, insya Allah nanti bulan Ramadan saya ganti. Bulan Ramadan saya ganti. Kenapa bulan Ramadan? Karena mahasiswa di bulan Ramadan banyak dapat bantuan. Jadi saya bilang insya Allah saya ganti bulan apa? Ramadan. Macam-macam kita dapat bantuan itu di kalau bulan Ramadan. Banyak yang kasih bagi para mahasiswa, para penuntut ilmu. Banyak bantuan-bantuan. Subhanallah pas bulan Ramadan saya dapat 3.000 real, yang utang saya kalau enggak 3.000 real. Saya telepon kawan saya orang Saudi. Karena kalau saya pinjam sama orang Indonesia sama, mereka juga enggak punya. Mungkin saya lebih kaya daripada mereka. Ada teman saya orang Saudi jadi korban, sudah saya telepon dia. Pas Ramadan kemudian saya telepon dia. Assalamualaikum, namanya Nasir bin Ghazi Ar-Ruhaili. Sekarang dosen di Universitas Madinah. Saya telepon dia, kita masih mahasiswa bareng-bareng waktu itu. Saya telepon, "Akhi, gimana Firanda?" "Ya. Saya mau bayar utang." Langsung dia matikan HP. Saya telepon lagi dia matikan HP. Zaman dulu belum ada WhatsApp ya. Saya telepon lagi dia matikan HP. Aduh, ini orang gimana sih? Ya udahlah, mungkin dia lagi sibuk atau apa. Tahu-tahu dia kirim SMS sama saya. Dia bilang, "Akhi Firanda, di antara amal soleh adalah menyenangkan hati orang lain." Ya. Dia bukan bilang saya menyenangkan hatimu, enggak. Dia enggak bilang gitu. Tunggu dulu, dia bilang di antara amal soleh menyenangkan hati apa? Orang lain. Dan apa yang saya kasih sama kamu itu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima, kamu menyenangkan saya. Subhanallah. Kapan dapat orang kayak gini lagi?
Kenapa saya punya pinjam 3.000 real? Coba 10.000 real kemarin. Sejak saat itu saya nggak pernah pinjam lagi uang sama dia. Jadi ada orang-orang Masya Allah yang dia bukan orang kaya, dia juga orang sama mahasiswa, susah-susah juga ya. Mungkin sendal saya lebih bagus daripada sendal dia, tapi tatkala dia tahu ada kawan yang minta bantuan, dia mampu dia apa? Dia bantu ya. Masya Allah, sebagian kawan itu luar biasa. Kawan saya itu hafidz Quran dan dia ngajar tahfidz. Dia jadi imam masjid. Tapi kalau saya ingin beli barang-barang, saya telepon dia. Ya akhi, saya nggak punya mobil waktu itu. Saya telepon, akhi saya mau anterin dong kemana? Ke Haraj. Haraj itu apa? Haraj itu jauh dari tempat tinggal dan itu jual barang-barang bekas. Barang-barang baru duit nggak ada. Dia jemput pakai mobilnya, kita belanja barang-barang barang-barang bekas tawar-tawar di Madinah sana. Dan dia tidak sombong, dia lebih pintar mungkin daripada saya, dia lebih alim, dia hafidz Quran, bahkan dia guru tahfidz, dia imam masjid ya. Tapi dia tidak angkuh ya. Jadi kalau kita bisa bantu saudara kita, kawan kita, apalagi kawan yang kita kenal, kalau dia datang minta bantuan kepada kita bisa, saatnya kita menghilangkan penderitaan kita pada hari kiamat kelak. Kalau dia punya uang dan kita tahu orang ini baik, kalau orang itu nakal, tidak pernah ketahuan, suka bohong, itu lain cerita. Kita tahu kawan kita ini memang susah, dia jarang, dia sudah berusaha tidak mampu, maka kalau kita bisa kurangi, kita kurangi ya. Kalau bisa kita ikhlaskan, kita ikhlaskan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara 'ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau bisa kita tidak mengetahui aib orang, itu yang terbaik. Hidup kita tenteram, hidup kita tenang. Ya, tidak baca-baca berita tentang aib orang lain, tidak mendengar berita tentang aib orang lain. Hati kita lebih tenang. Karena kalau kita dengar, kita pasti komentar, entah komentar dengan lisan, komentar dengan hati. Itu mengganggu ya ketenteraman hati kita. Kita hidup tanpa mengetahui keburukan orang, itu lebih baik. Hati kita bersih, tidak seuzon sama orang, ya. Jauh daripada hasad dengki atau jauh dari merendahkan orang lain. Karena kalau kita dengar aib orang, kita cenderung merendahkan dia, kita cenderung menghinakan dia. Maka kalau bisa kita hidup tanpa mengetahui aib orang lain, itu lebih baik. Ada orang bercerita tentang keburukan orang, mohon maaf saya tidak mau dengar. Atau dia mau nyebut nama, tolong jangan sebut nama. Kalau minta nasihat, tidak perlu sebut namanya. Ada masalah apa misalnya. Ya. Kalau tidak tahu aib orang lain, itu lebih baik. Tapi kalau qadarullah, ternyata Allah membuat mata kita melihat aib orang lain. Allah membuat telinga kita mendengar tentang aib orang lain. Maka hendaknya kita tutup aibnya. Bukan malah kita umbar. Tidak seperti sebagian orang yang malah bangga kalau tahu aib-aib orang. Oh, itu si fulan saya tahu dia itu begini dulu. Itu parah dia dulu gitu. Jadi bangga tahu aib orang. Jadi sama orang lagi, saya tahu loh itu orang dia. Ngapain ente bangga tahu aib orang? Mending seorang tidak tahu aib orang lain. Hidupnya lebih tenteram, hatinya lebih bersih, dia lebih tenang, salatnya lebih khusyuk, ya. Keluar dengan hati bersih, tidak suudzon kepada orang lain. Tapi kalau qadarullah ternyata Allah membuat mata kita melihat aib saudara kita, maka yang bisa kita lakukan nasihati kalau bisa, nasihati langsung. Bukan mengumbar aibnya. Contoh, ada kawan cerita, telepon sama kawan lain. Halo, ente lagi di mana? Oh, saya lagi kemana gitu. Atau ternyata terdengar lagi di bioskop. Saatnya untuk kan ada suara-suara, intinya dalam bioskop lah. Lagi di bioskop nih orang. Ya berarti tidak sengaja kita tahu dia sedang di bioskop, kita tahu aibnya. Ya sudah, jangan kita ceritakan sama orang lain. Jangan bilang, oh itu si fulan, saya lagi telepon dia lagi di bioskop, ngakunya lagi pengajian misalnya. Nggak usah kita bongkar. Kalau kita mau nasihati dia, ya akhi, saya tadi pas telepon ente, kok suara bioskop, ente lagi di bioskop ya? Kamu nggak boleh begitu, nasihati nggak apa-apa, face to face atau langsung. Adapun bicara di belakang nggak baik, bicara di belakang tidak baik. Nah, ikhwan, sekarang zamannya kita mengetahui banyak aib orang lain. Ini sekarang zaman bongkar-bongkaran aib ya. Ya antum hati-hatilah ya. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya.
Kalau bisa tidak tahu aib orang lain lebih baik. Ya. Kalau terpaksa tahu pun tidak mudah kita nyebar-nyebarin, hati-hati. Ya. Semuanya tindakan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hal itu baik, silakan lakukan, tapi kamu harus yakin apa yang kau lakukan ini baik. Kalau ragu-ragu kemudian melanggar harga diri orang lain, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, kalau kita tutup aib orang lain, aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita di masing-masing punya aib, siapapun juga. Saya punya aib yang antum tidak tahu. Banyak, bukan sedikit, banyak. Banyak aib-aib saya, istri saya tahu, antum tidak tahu. Ya. Banyak, bukan sedikit, ya. Tapi alhamdulillah Allah tutup. Allah tutup. Di antara agar Allah bisa tutup aib kita tutup aib orang lain. Jangan ember, sik-sik ngomong. Ibu-ibu terutama ibu-ibu ini. Ya. Ember gayung semua dari situ ya. Udah ngumpul bisik-bisik 4 orang. Udah pasti ceritain orang lain itu. Pasti ngerumpi orang lain. Oh, tetangga saya itu begini. Oh iya tetangga saya juga udah. Suami saya ngerumpin suaminya, ngerumpin aib suaminya dibongkar, aib tangannya dibongkar, aib temannya dibongkar, lama-lama aib ustadznya pun dia bongkar. Tutup aibnya. Dan itu nasihat yang selalu saya bilang sama istri saya. Istri saya alhamdulillah ya, maksudnya karena banyak orang main ketemu istri saya dan banyak juga yang curhat karena istri ustad, karena istri apa? Ustad. Begini, gini. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Komentar hati-hati. Nanti kalau istri saya bilang, "Oh begitu." Oh benar. Nah kan mungkin istri Ustaz Firanda aja kaget itu. Udah, ekspresinya harus dijaga. Jangan sampai mendukung atau enggak mendukung. Dan saya sering bilang, kalau ada orang curhat sama kamu tentang keburukan orang, nanti satu hari kamu juga akan diceritain keburukannya sama orang. Hati-hati. Jadi, nah ini penyakit ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak sih enggak sih. Bapak-bapak tuh kalau ketemu ngobrolnya lain. Ngobrol bisnis, poligami, macam-macam. Tidak menceritakan, ya jarang lah. Ibu-ibu itu yang kita khawatirkan. Ibu itu bagaimana, ibu itu begini. Itu bagaimana, ibu itu begini. Yang kita khawatirkan itu. Akhirnya aib-aib orang kita bongkar. Suatu saat Allah akan bongkar aib kita. Kalau Allah tidak bongkar di dunia, yang repot Allah bongkar di akhirat. Aib Allah bongkar akhirat di hadapan khalayak. Seorang mukmin pada hari kiamat kelak, kalau dia punya aib, Allah akan bongkar, tapi antara Allah dengan dia saja, yang lain tidak tahu. Kata dalam hadis fayudunihi, Allah akan mendekatkan seorang mukmin, ya, fayadha'u kanafahu, maka Allah tutup visitor, Allah tutup dia. Tidak ada yang tahu antara Allah dengan dia saja. Allah mengatakan, bukan kau pernah bermaksiat begini, bukan kau pernah bermaksiat begini, bukan. Allah bongkar aibnya. Tetapi antara Allah dengan dia saja. Tapi kalau seorang suka bongkar aib orang lain, Allah akan bongkar aibnya di hadapan khalayak pada hari kiamat. Sangat memalukan. Di hadapan tetangga-tetangganya, di hadapan guru-gurunya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya, keluarganya. Jadi, kalau kita ingin aib kita ditutup, maka tutup aib orang lain. Ada seorang, Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada seorang datang ketemu Syekh. Syekh, saya mau bicara, Syekh. Kata Syekh, silakan. Syekh, ada Syekh Fulan bilang Anda begini. Kata Syekh, ya terima kasih ya. Itu baru sedikit aib saya yang dia tahu. Aib saya yang dia tidak tahu lebih banyak. Langsung orang itu nangis, kata Syekh. Ya. Jadi kita berusaha nutup aib orang dan agar kita ditutup aibnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bikin kaidah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Ini sudah hukum alam, sunnatullah. Anda menolong orang, Anda akan ditolong orang. Subhanallah. Itu benar ya. Banyak kejadiannya. Anda menolong orang, Anda akan ditolong orang.
bahkan sejenis seperti yang Anda lakukan, persis. Persis. Dan itu menunjukkan Tuhan itu ada dan Tuhan Maha mengetahui. Dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Banyak hal tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini. Tapi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, selama Anda menolong saudara Anda, Allah akan menolong Anda dengan semisal yang Anda tolong, cepat atau lambat. Bisa jadi 2 tahun berikutnya, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 5 hari berikutnya, bisa jadi bulan depan. Tapi itu benar-benar terjadi. Anda harus yakin hal tersebut. Yang mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ya kita tahu bahwasanya di antara cara agar kita dibantu oleh Allah adalah kita membantu orang lain. Kita membantu orang lain. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini juga hadis menakjubkan betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa luas pintu kebaikan, pintu pahala Allah buka. Kalau orang tidak mampu membantu orang lain dengan harta, tidak mampu membantu orang lain dengan tenaga, tidak mampu membantu orang lain dengan perkataan atau dengan apa, dia bisa nunjukkan kebaikan. Dia bisa share kebaikan. Dia bisa arahkan, itu pengajian bagus, ikut di sana bagus. Dia tunjukkan kebaikan. Ya. Dia bisa share tulisan yang bagus ya. Dengan niat semoga benar-benar dibaca oleh orang tersebut ya. Maka kalau orang itu amalkan, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin. Man di situ adalah isim syart, barang siapa. Dan ini memberikan faedah keumuman dalam bahasa Arab. Barang siapa, siapapun, laki-laki, perempuan yang menunjukkan kepada kebaikan, ustadz atau bukan ustadz, ya. Siapapun, orang tua, anak muda, dalla ala khairin, yang menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pokoknya dia tunjukkan kebaikan. Kemudian dilakukan oleh orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis ini, hadis Abu Mas'ud ini Al-Ansari, kalau kita kembali kepada konteks hadisnya secara lengkap, kita akan dapati ya bahwasanya orang yang dapat pahala cuma yang menunjukkan saja. Artinya tidak harus dia keluarkan biaya, tidak harus dia keluarkan dana untuk membantu orang lain. Terkadang hanya sekedar dengan perkataan, dengan menunjukkan kebaikan dia dapat pahala. Saya bacakan hadisnya. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ubdi' bi. Orang ini datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, ontaku tidak bisa lagi aku bawa untuk aku tunggangi untuk berjihad atau untuk amal soleh. Fahmilni, berikanlah tunggangan kepadaku untuk aku berjihad misalnya. Aku butuh tunggangan. Ontaku sudah tidak bisa lagi. Nabi berkata, ma indi, saya tidak punya tunggangan untuk saya berikan kepadamu. Nabi biasanya kalau diminta, Nabi pasti kasih. Tapi qadarullah waktu itu Nabi tidak punya apa-apa. Dia minta tunggangan, kemudian Nabi tidak bisa bantu. Kata Nabi, ma indi, saya tidak punya. Faqala rajulun, ada laki-laki lain berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepada dia siapa yang bisa kasih dia tunggangan. Faqala Rasulullah sallallahu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Saya ingin ajak antum sekalian untuk merenungkan hadis ini. Hadis ini ada lelaki pertama, lelaki kedua, lelaki ketiga. Laki-laki pertama yang minta dikasih bantuan tunggangan untuk berjihad misalnya. Dia butuh onta, butuh kuda untuk berjihad. Kata dia, onta saya sudah enggak bisa saya tunggangi. Atau kuda saya tidak bisa tunggangi. Mungkin sakit, mungkin mati. Saya butuh tunggangan untuk berjihad. Kata Nabi SAW, saya tidak punya sesuatu untuk membantumu. Datang lagi kedua. Dia berkata, ya Rasulullah, saya akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa kasih tunggangan, kepada orang ketiga.
Akhirnya ditunjukkan tuh yang punya tunggangan ini orang ketiga. Ada A, ada B, ada C. Saya ulangi, A yang butuh tunggangan. B tidak punya tunggangan tapi dia mengatakan saya akan tunjukkan kepada yang punya tunggangan. Yang punya tunggangan apa sih? Si C. Lantas A pergi ke C dapat tunggangan. Yang dapat pahala bukan cuma C saja. B ini nunjukin aja dapat pahala. Kata Nabi, man dalla ala khairin, barang saya menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Subhanallah, cuma nunjukin doang. Ada orang bangun masjid gak punya duit. Kita kenal orang kaya, dermawan. Kita bilang, sini. Ente mau bangun masjid, ente minta sama si fulan. Biasanya dia kasih. Pergi dapat, kita juga dapat pahala bangun masjid. Bukan cuma dia. Bukan cuma dia. Yang punya duit protes, ya enak aja cuma nunjukin. Enggak usah protes, pahala ente dapat, saya juga dapat. Kecuali saya dapat, ente enggak dapat. Kita dapat bareng-bareng. Dan pahala saya tidak mengurangi pahala ente. Kalau pahala saya mengulangi para antum, ente boleh protes sama Allah. Enggak kok. Ya saya bagian tunjukin, ente bagian bangun. Ente dapat pahala, saya juga dapat pahala. Ingat ya, ini hadis bukan ngajarin kita pelit. Ente minta duit sana, ente punya duit, sama dia aja. Bukan gitu maksudnya. Kalau ente enggak punya duit, boleh tunjukin sama orang. Kalau ente punya duit, ente yang sumbang long. Begitu maksudnya. Ya. Saya cuma bagian tunjukin aja, ente pelit. Bagi dapat pahala, bagian tunjukin saja. Ini dalil bahwasanya, ya, bahwasanya Allah maha baik, ya, bahwasanya pahala Allah bagi begitu banyak kepada siapa yang Allah kehendaki, baik yang menyumbang, baik yang menunjukkan. Ya. Oleh karenanya kalau kita sudah bergerak dalam dakwah, semua harus ikhlas ya. Semua insya Allah dapat pahala ya. Karena tim, ya, apakah panitianya, apakah yang menyediakan sarananya, ya, apakah sang ustadznya, apa yang mengatur parkirannya, semuanya yang penting tim, kita tim bareng-bareng. Kata Allah, wa ta'awunal birri wa taqwa, hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, semuanya dapat pahala. Tidak mesti yang berbicara pahala lebih banyak daripada yang ngatur parkiran. Dan tidak mesti yang ngatur parkiran lebih banyak daripada yang berbicara. Kita enggak, itu pahala urusan Allah. Ya, saya cuma tugasnya datang menyampaikan ceramah ya. Yang menjadikan ini terjadi kajian banyak tim ya. Masing-masing Allah tanggung pahalanya ya. Bisa jadi pahala orang yang tidak dikenal lebih banyak daripada orang yang dikenal. Tergantung keikhlasan masing-masing ya. Jadi dari sini kita tahu betapa besar pahala para sahabat. Karena para sahabatlah yang menukil ayat-ayat Al-Qur'an dan menukil hadis-hadis Nabi sampai kepada kita. Mereka lah yang memberi petunjuk kepada kita kebaikan melalui perantara para sahabat. Sehingga seluruh amal yang dilakukan oleh kaum muslimin lari kepada para sahabat. Kalau tidak ada para sahabat, tidak sampai hadis-hadis kepada kita. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amal soleh yang kita lakukan yang nunjukin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya. Yang nunjukin kepada kita amal soleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya apapun yang kita lakukan kebajikan semuanya ngalir kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Oleh karenanya para ulama, sebagian ulama menegur orang yang mengirim Al-Fatihah kepada Nabi. Enggak perlu ente kirim-kirim. Ente baca Al-Fatihah pahalanya langsung sampai kepada Nabi. Karena yang ngajarin ente Al-Fatihah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tatkala Nabi naik ke langit ke-6, naik ke langit ke-6, ingin bertemu dengan Allah pada langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Tatkala Nabi melewati langit ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi yang sangat mulia. Begitu Nabi naik ke lantai 7, Nabi Musa menangis. Menangis. Ditanya, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Musa?" Kata Nabi Musa, "Bu'itsa ba'di gulamun." Diutus seorang pemuda setelahku, anak muda yang umurnya lebih pendek daripada aku, tapi pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku. Bukannya Nabi Musa hasad, tidak, tetapi karena banyaknya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdakwah cari pengikut, tapi jangan cari pengikut dengan cara yang salah. Karena kalau pengikut kita semakin banyak, pahala kita semakin banyak. Tapi bukan tatkala kita tidak dapat pengikut, akhirnya kita menggunakan cara-cara yang haram. Ya udah daripada orang enggak ikut, ya udah kita bikin konser di masjid misalnya. Supaya orang datang ngaji misalnya ya. Sambil ada break dance di depan misalnya ya.
Anak muda datang, ya. Bukan begitu, yang cari pengikut tapi cari pengikut yang benar. Tapi kita cari pengikut, makanya Nabi ke sana sini ceramah sana sini, datangi orang, datang kabilah-kabilah supaya orang mau mendengar. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk Islam pahalanya lari kepada siapa? Nabi SAW. Makanya tadi sampai Nabi Musa menangis tatkala tahu Nabi Muhammad SAW pengikutnya lebih banyak daripada Nabi Musa. Maka tidak benar juga orang mengatakan kita tidak cari pengikut. Enggak, kalau tidak pengikut ngapain kita berdakwah? Ya. Tapi jangan cari pengikut dengan cara yang haram. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Taib. Sudah atau lanjut? Sudah siang. Tanya jawab ya. Satu lagi. Biar besok bab yang baru. Hadis terakhir. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhuhu, barang siapa yang minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuh, barang siapa yang minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah setimpal kebaikan tersebut. Fa illam tajidu, kalau kau tidak bisa balas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakan dia. Akhrajahul Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini anjuran untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, ya. Tapi sebelumnya ada dua poin. Yang pertama, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia. Dia mengatakan, dengan nama Allah lindungi saya. Tatkala dia menyebut nama Allah, maka Anda harus melindunginya. Kenapa? Karena dia menyebut nama Allah. Sebagai bentuk Anda mengagungkan Allah, pengagungan Anda terhadap Allah, kayak dia sudah sebut nama Allah, Anda lindungi dia. Atau dia minta kepada dengan menyebut nama Allah, kata billahi, dengan nama Allah, tolong saya. Atau dengan nama Allah, berikan saya. Berikan kepada saya. Ya udah kita berikan. Kita berikan. Kata para ulama tentunya, selama itu tidak mendatangkan kemudaratan. Misalnya dia datang sama ente, billahi, dengan nama Allah, sepeda motormu kasih saya. Terus saya naik apa? Enak aja ente. Kali itu di luar kemampuan, itu berbuat kezaliman, enggak. Tapi selama dia sebut nama Allah, kita tidak sering-sering minta sama orang dengan sebut apa? Nama Allah. Tetapi kalau ada orang minta kepada kita dengan sebut nama Allah sebagai bentuk pengagungan dia terhadap Allah, kita bantu dia. Selama tidak menzalimi kita, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Saya punya teman, ya, polisi di sana, ya, atau bahasa ini intel, mabahith intel. Ya. Dulu waktu saya belum punya mobil, setiap subuh dia jemput saya, sholat di Masjid Nabawi. Dia jemput ke apartemen, kemudian kita pergi ke Masjid Nabawi. Setiap pagi. Saya waktu saya ada safar juga, dia antar saya, ya. Dia orangnya sangat baik lah. Sering dia undang saya makan, sering. Ya. Sering saya undang saya makan. Saya masih mahasiswa, ya. Alhamdulillah ada yang undang makan, alhamdulillah. Makan kambing, makan ayam, makan macam-macam. Ya. Sekarang saya sudah pulang ke tanah air, ya. Saya udah punya duit dong, ya. Saya telepon dia, kita makan. Ya, oke. Saya bilang sekarang gantian saya yang bayar. Saya sudah kaya, saya keluar uang saya. Kata dia, billahi, nggak boleh saya yang bayar, demi Allah saya yang bayar. Ya sudah, bayar aja. Sampai ribut di kasir. Ya udah, sampai sekarang dia yang bayar terus. Mungkin saya lebih kaya daripada dia sekarang, tapi dia subhanallah udah bilang billah repot. Saya bilang saya juga billah. Saya duluan billah daripada ente katanya. Ya udah. Jadi ya begitulah, ya. Kalau orang sudah bilang dengan nama Allah, kita harus menghormati perkataannya tersebut. Kenapa? Dia menyebut nama Allah. Dia menyebut Tuhan yang menciptakan kita. Dia menyebut nama Tuhan yang kasih kita rizki. Ya, kalau kita menurut kita ada masalah dan kita mampu kasih, Allah akan menilai itu dengan kenapa dia sebut nama Tuhan. Dia seakan-akan bersyafaat dengan nama Tuhan. Kita mau apa lagi? Kalau kita mampu kita bantu, kalau enggak mampu ya sudah, apa boleh buat. Atau kita tadi dia minta motormu kasih saya, itu enggak bisa. Enggak, ini mudarat, ente naik motor saya jalan kaki, ya enggak bisa. Tapi selama kita mampu, kalau dia sebut nama Allah, kita bantu, ya. Ini orang Indonesia jarang tahu, ya.
Kalau di Saudi ini sudah biasa, orang tahu. Billahi, dia bilang billahi, dia serius. Ya, misalnya. Datang sama ente, billahi, antar saya dulu. Sudah, kita mampu antar dia. Dia sudah bilang apa dengan nama Allah. Kamu nih sedikit-sedikit billahi, ya udahlah. Tapi kalau di Saudi itu orang udah tahu. Mereka juga tidak sering, tapi sesekali kalau mereka serius, mereka sangat perlu mereka sebut nama Allah. Dan dia tahu yang diajak ngomong ngerti akan hukum itu. Ya, dia tahu yang diajak ngomong ngerti akan hukum tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Fakafi artinya mukafaah. Balaslah sesuai dengan apa yang dia berikan. Meskipun atau dalam bentuk yang lain, ada balasan kita kasih. Itu sunnah Nabi SAW. Orang kasih kita bakso, kita kirim bakso juga. Orang kasih kita kue, kita kirim kue suatu hari. Oh, banyak kali. Ibu-ibu ini. Jadi kalau kita mampu kita kasih. Makanya Nabi mengatakan tahabu. Salinglah memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Ya. Kalau yang bantu kita orang kaya, dia tidak butuh dengan duit kita balas. Kita berbuat baik dengan mendoakan dia. Tapi kalau yang bantu kita adalah orang setara dengan kita kasih pemberian yang sama. Ya. Tapi kalau orang kaya dia tidak butuh, misalnya pejabat dia bantu kita atau orang kaya pedagang, dia tidak butuh duit. Tapi mungkin kita balas dengan sikap yang kita perhatian sama dia. Kalau dia panggil ke rumahnya kita datang misalnya, ya kita kasih pengajian sama dia. Misalnya demikian. Artinya tidak mesti kita balas setara karena terkadang dia tidak butuh dengan itu semua. Dia butuh bantuan dari sisi yang lain. Kalau kita enggak mampu kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut, fad'uhu lahu, maka berdoalah untuknya. Salat malam kita doakan dia, ya Allah dia telah berbuat baik kepada saya, Allah angkatlah derajatnya, ampuni dosa-dosanya, berkailah hartanya. Jangan kita sudah tidak balas, kita pelit lagi untuk berdoa. Ya. Dan doa itu suatu balasan yang terbaik ya. Balasan yang terbaik. Banyak orang yang berada dia beri bantuan kepada kita tidak butuh dengan harta, yang dia butuhkan adalah doa, kita mendoakannya bi dhahril ghaib. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada bab yang ketiga, bab zuhud dan wara'. Ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, ada kawan yang pernah mendengar kisah tentang Dajjal. Sampai-sampai takut yang berlebihan. Bagaimana solusi mengatasi rasa takut yang berlebihan? Dan apa ada penyebutan dalam hadis mengenai Dajjal? Iya, Dajjal hadisnya mutawatir, banyak. Dajjal akan datang, Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ya. Dajjal super sakti. Laisa min baladin illa sayata'uh Dajjal. Tidak ada suatu negeri pun kecuali akan dilewati Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah tidak akan dihampiri oleh Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Makkah. Ala anqabiha malaikatun. Ada malaikat yang menjaga di lorong-lorong kota Madinah. Dajjal tidak bisa masuk. Tapi Dajjal akan berada di daerah namanya Jurf. Dia singgah di situ, tidak bisa masuk kota Madinah. Kemudian Dajjal berjalan sangat cepat. Ya. Makanya setiap tempat bisa dia singgahi. Dia tinggal di atas muka bumi. Yaumun kasana. Dia tinggal 40 hari. Tapi hari yang pertama seperti 1 tahun. 1 tahun, benar-benar 1 tahun. Jadi 1 siang 1 malam itu rasanya 365 hari. Wa yaumun, dan Allah mudah, Allah bisa terbitkan matahari dari barat menuju timur, Allah bisa membuat matahari lambat bergerak. Semudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun ka syahrin. 1 hari seperti sebulan. Wa yaumun ka jum'ah. 1 hari seperti seminggu. Wa sairu ayamihi ka ayamikum. Dan sisa harinya seperti yaitu hari ke-4 dan sampai hari 40 seperti hari-hari biasa, 24 jam. Dan Dajjal kalau berkata kepada langit, ya ma'u amtiri, langit yang tidak menurunkan hujan, ya turunkan hujan, maka turun hujan. Wa ya ardu ambiti, kalau dia berkata kepada bumi yang kering, tumbuhkanlah tumbuhan, maka akan tumbuh. Dan itu fitnah yang paling besar. Ya, makanya dia mengaku Tuhan. Zaman sekarang saja ada orang dukun-dukun kecil-kecil aja, kerocok-kerocok orang sudah beriman. Ya.
Baru bisa ngeluarin duit. Orang udah percaya luar biasa. Sampai orang yang doktor atau orang berpendidikan tinggi pun ketipu ya. Cuma gitu-gitu aja padahal. Apalagi kalau seperti Dajjal. Ya. Makanya fitnah Dajjal fitnah sangat luar biasa. Tetapi bukan berarti kalau kita bicara Dajjal ketakutan sampai sekarang muncul Dajjal. Hendaklah kita beriman. Kalau orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa kalau bertemu dengan seorang yang beriman. Maka nasihati kepada kawan kita tadi yang takut sama Dajjal, ya ketakutan itu bukan berarti kemudian akhirnya membuat kita takut keluar rumah, nanti keluar ketemu Dajjal. Enggak, Dajjal belum muncul. Dajjal belum muncul. Dulu sempat bikin orang takut adanya Sai Baba, katanya Dajjal muncul di India. Ciri-cirinya ada sama-sama keribo. Ya, emang kalau keribo kemudian sama-sama Dajjal, banyak orang Afrika Dajjal kalau begitu. Kemudian bisa ini bisa anu. Orang sempat dibuat buku. Orang baca ketakutan. Dajjal sudah muncul, orang ketakutan. Lalu enggak, ya bukanlah. Dan kita menghadapi semuanya dengan keimanan ya. Jadi ada orang berlebih-lebihan memang kalau bicara tentang masa hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat berlebih-lebihan seakan-akan sebentar lagi hari kiamat seakan-akan mau meledak dunia ini dan macam-macam. Orang semua ketakutan. Sudah muncul ini, muncul padahal belum muncul. Ya. Danau di mana sudah surut padahal enggak surut. Banyak macam-macam orang omongannya. Sampai ada seorang dai pergi ke suatu negara. Saya pergi ke negara itu juga di luar negeri. Dia ceritakan sebentar lagi akan begini-gini, makanya beli kuda. Akhirnya orang pada beli kuda. Kuda itu mahal loh, bukan murah. Orang ketakutan. Dia ambil sumbangan. Tapi intinya mau saya, jangan juga berlebih-lebihan sehingga akhirnya orang yang mempunyai rencana enggak jadi melakukan kegiatannya. Mau bangun rumah enggak jadi, bentar lagi meledak dunia ini ngapain? Bangun rumah. Ya. Mau buka usaha ngapain? Bentar lagi Dajjal sudah muncul kok, ngapain buka usaha? Enggak jadi buka usaha. Mau poligami enggak jadi, Dajjal sudah muncul poligami enggak jadi. Jadi enggak perlu seperti itu. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Dajjal muncul, ya kita menjauh darinya, bertakwa dan orang mukmin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga belakang rumah dan ketua RT mempunyai mobil lebih dari satu, tapi tidak punya carport. Akhirnya mereka selalu parkir di depan rumah saya. Pernah saya surati tapi tidak dipedulikan. Akhirnya setelah 4 tahun saya ajukan somasi lisan. Karena mobil dan tanaman saya busuk dilindas dan diparkir kendaraan-kendaraan Pak RT. Kendaraan mereka. RT malah marah dan mengancam balik kepada saya akibat somasi tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya repot seperti ini. Saling smash-smashan. Ya, terkadang kita harus mengalah ya. Daripada kita ribut dengan tetangga bertahun-tahun, hati tidak tentram. Terkadang kita harus mengalah, mau diapain, kita nasihati. Kecuali kalau kita ribut kemudian dia pindah, ternyata kita ribut-ribut enggak pindah-pindah di situ juga. Kita teriksa terus, akhirnya ribut berkepanjangan. Terkadang kita harus mengalah ya. Saya tidak tahu sejauh mana mudarat yang timbul ya. Kalau mudaratnya parah ya mungkin kita perjuangkan. Tapi kalau mudaratnya cuma mungkin sebagian tanaman kita rusak, mau diapain? Mau saya ya kita mengalah demi ketentraman kita juga. Lagi tetangga kemudian tiap hari ketemu, aduh menderita kita. Kita punya musuh tiap hari ketemu, enggak enak. Dia enggak mati-mati, kita mati duluan. Mending kita ngalah, mau diapain sudahlah. Ya, kecuali kalau dia kemudian terima nasihat kita, dia tahu dia salah. Ya kita diskusi, panggil dia ngobrol, Pak ini bagaimana Pak? Ya, Bapak kan RT harusnya tahu ini tidak bisa aturannya begini. Ini kan areal saya. Ya, bicara coba baik-baik. Kalau nggak bisa coba RW misalnya. Tapi kalau dia bersikeras, ya sudahlah tidak apa-apa Pak, tapi tolong begini-begini misalnya. Maksud saya dalam kondisi seperti ini saya bilang terpaksa mengalah karena akan ribut terus, ribut dan kita yang setengah mati. Setengah mati. Makanya saya bilang kalau musuh jauh masih enak.
Tapi kalau musuh dekat, kita setengah mati. Coba kita musuhan sama orang di kantor, tiap hari ketemu dia. Jengkel kita. Tapi kalau kita punya musuh satu di Amerika, mau maki-maki nggak pernah ketemu, nggak ada masalah. Makanya paling menderita kalau kita ribut sama istri, ketemu terus tiap hari. Udah kalau ribut sama istri kita mengalah aja deh. Ya udah ya. Kamu maunya apa? Udah. Damai ya. Iya tentram. Tapi kalau kita udah tiap hari ketemu dia, istri cuma satu. Kalau dua masih mending. Satu aja. Ya udah, mending kita ngalah. Istri juga begitu. Masalah sama suami ngalah lah. Enggak enak ribut sama apa? Suami. Ya udahlah. Ngalah aja. Jadi dalam sebagian kondisi kita terpaksa untuk ngalah demi kemaslahatan yang lebih besar. Tapi saya enggak tahu, terus terang saya enggak tahu nih kemudaratnya sejauh mana. Kalau mudarat sangat mudarat ya perjuangkan aja, nah apa? Lapor ke RW, dipermasalahkan enggak ada masalah. Kalau memang itu mudaratnya luar biasa. Tapi kalau mudarat yang masih muhtamal, masih bisa sabar menghadapinya, ya sudah sabar aja lah. Daripada kita menderita nanti. Maaf Ustaz, tidak sesuai dengan topik. Saya dan keluarga suka sekali traveling, khususnya ke negara-negara Eropa. Masya Allah. Katanya hukum safar ke negara kafir haram. Tolong definisinya negara kafir seperti apa Ustaz? Negara kafir maksudnya negara yang rata-rata penduduknya kafir, sehingga syariat-syariat Islam tidak nampak di sana. Ya. Sehingga orang buka aurat di mana-mana misalnya, khamar di mana-mana misalnya, itu karena tidak nampak syariat Islam. Salat Jumat yang terkadang susah misalnya, cari masjid tidak mudah misalnya ya. Mana-mana ke tempat restoran ada bir misalnya ya. Dan demikian negara-negara Eropa. Saya waktu ke Amsterdam, kalau saya tidak apa-apa kan saya mengisi pengajian. Lewat di pasar-pasar selalu ada bau enggak enak. Saya bilang ini bau apa kok di mana-mana ada bau ini. Kata kawan itu bau ekstasi atau apa gitulah. Jadi legal, di sana legal. Rusak luar biasa. Saya bilang, Ustaz lewat satu daerah, apa? Kenapa? Situ Ustaz ada cewek-cewek ditaruh etalase. Tinggal touch screen, pilih yang mana. Sering telanjang. Alhamdulillah saya enggak lewat. Karena saya sama istri ya, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Kalau orangnya iseng saya diajak ke sana bahaya. Jadi mengerikan. Ya maksudnya negara kafir seperti itu. Saya sudah pilih waktu musim dingin. Supaya memang tutupan, orang bule juga berjilbab di sana. Karena kedinginan tutup semua ya. Tapi subhanallah saya di tengah jalan ada orang bule wanita pakai baju yang tutupan tapi transparan musim dingin. Subhanallah. Jadi tetap aja buka-bukaan. Anak saya jalan, tahu-tahu dia, kita lagi jalan di trotoar, tahu-tahu anak saya lari, lepas masuk mana? Ada dingdong. Dia main, ternyata kasino. Di pinggir jalan. Tempat main judi sih. Kira main dingdong sih. Eropa kayak begitu. Ke Paris juga ya kayak gitulah. Jadi maksud saya negara kafir seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana bari'un mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin. Kenapa? Karena parah, dia akan banyak melihat kemaksiatan. Dia kalau tinggal di sana akhirnya, kalaupun dia selamat, anak-anaknya belum tentu apa? Selamat. Saya pergi ke Australia, ketemu dengan orang Indonesia, pas bulan Ramadan, musim dingin juga. Ketemu dengan anak-anaknya buka puasa, sebagian tidak puasa dan santai-santai aja. Karena ngapain dia puasa? Teman sekelasnya semua kafir. Tidak ada yang puasa. Jadi pengaruhnya luar biasa. Jadi seorang janganlah ke sana kecuali benar-benar ada keperluan yang bisa dijadikan hujah di hadapan Allah. Misalnya pengen berobat, pengen belajar suatu ilmu tertentu, benar-benar kita ingin misalnya silaturahmi, ada kerabat di sana ya. Jangan gara-gara pengen jalan-jalan, saya punya kerabat kok, padahal kerabat-kerabatan. Misalnya, jadi mau saya memang banyak yang hobi dan banyak yang sudah ngaji akhirnya aduh Ustaz, saya tidak bisa lagi ke Eropa Ustaz. Saya dulu dan itu banyak yang akhirnya ada sebagian anak-anaknya marah-marah. Papi ini sudah habis ngaji enggak pernah lagi jalan, sekarang Mekah Madinah terus. Dia pengen ke Paris, kemana, ke Swiss, Swedia dan macam-macam. Jadi
Apa hukumnya bersafar ke sana? Saya bilang kalau tidak ada keperluan, maka hukumnya haram. Kalau keperluan cuma jalan-jalan, hukumnya haram. Kalau cuma jalan-jalan ya. Kalau keperluan yang lain, maka silahkan. Ada maslahat, silahkan. Tapi kalau murni 100% itu jalan-jalan, maka tidak boleh. Pasti maksiat di sana. Pasti maksiat. Ya kalau tugas kan lain cerita. Tugas. Ya keluarganya yang nemani, suaminya ditemani keluarga lain nanti bahaya. Kalau ada keperluan negara, ada tugas lain cerita, pendidikan lain cerita. Ini saya bicara tadi, sekedar untuk jalan-jalan. Mohon maaf saya katakan apa? Haram. Karena saya sudah pernah ke sana, saya tahu bagaimana kondisi di sana. Terpaksa saya harus ke sana berulang-ulang. Saya diundang lagi saya nggak mau. Tapi ada satu daerah, ini ketiga kalinya saya ke sana. Kenapa? Karena ada om saya di sana. Mau tidak mau saya berangkat lagi. Padahal saya terus demi Allah saya tidak mau. Tapi karena om lah inilah, mereka bilang ustaz nggak ada ustaz kesini lah. Ya sudahlah. Bismillah lah. Sekalian jalan-jalan. Padahal saya tidak mau. Tapi apa boleh buat? Ya udahlah. Saya bawa istri, bawa anak, lebih aman. Dan bagaimana dengan salah satu kota wisata di negara kita banyak wisatawan yang hampir tidak berpakaian? Ya udah jangan ikut-ikutan ke sana. Apakah haram mengunjungi kota tersebut? Kalau kita ke sana ternyata kita lihat maksiat seperti itu haram hukumnya. Ya akhi kita hidup cuma sekali. Saya pernah ke tempat itu, saya ngisi di Bali. Kawan-kawan ngajak ke pantai, saya pikir pantai aman. Sampai sana saya sama istri sama anak-anak. Anak saya 5 semua, ya semua. Kita bertujuh. Sama membantu kalau nggak salah. 7 atau ber-8 saya lupa. Sudah ke sana mungkin mereka pikir tempatnya bagus. Sampai sana ya Allah rusak. Sudah kejebak di dalam. Tahu-tahu samping saya ada perempuan pakai bikini foto-foto. Kata istri saya, "Abi, tundukkan pandangan." Ya begini gimana caranya kalau udah kejebak ke comberan gini gimana cara? Mau tunduk pandangnya nggak bisa, pasti kelihatan. Ya udah akhirnya kita syuting ceramah di situ. Ceramah ya bikin di YouTube ya, tapi yang nggak ada belakangnya nggak ada macam-macam. Tapi ya maksud saya nggak boleh di situ, nggak boleh. Waktu saya ke Australia sama om saya, kita lewat pantai. Kata om saya, Ustadz, ini di sini kalau musim panas banyak ikan asin di sini, dijemur. Waduh, kata bahaya. Musim summer. Jadi beda halnya orang yang asli dari sana atau tinggal di sana, penduduk sana asli. Sebagian ulama seperti Mawardi berkata, kalau ternyata keberadaan mereka di sana baik bagi Islam, maka tidak apa-apa mereka di sana. Mereka bisa menjalankan ibadah mereka dan mereka bisa mengembangkan dakwah di sana, maka tidak mengapa. Contoh seperti Amsterdam, banyak orang Islam yang memang penduduk di sana. Orang-orang Maroko yang sejak nenek moyang mereka di sana sehingga mereka mengembangkan Islam. Banyak masjid-masjid. Orang-orang Turki akhirnya gereja-gereja dibeli dijadikan masjid. Enggak apa-apa, mereka di sana. Nah, mereka tempat tinggalnya di sana. Mau suruh pergi kemana? Mereka enggak bisa. Sekarang aturan tidak seperti dulu. Dulu tinggal pergi. Sekarang harus bisa pindah warga negara enggak gampang. Nah, kita yang bukan orang sana, kalau kita enggak ada keperluan yang benar-benar punya hujah di hadapan Allah, maka enggak usah ke sana. Tapi kalau kita punya hujah, ya Allah kita bisa bicara sama Allah di kemudian hari, di hari kiamat kelak. Saya ke sana karena begini. Enggak masalah. Tapi maksud saya kalau hanya sekedar buat jalan-jalan maka jangan. Kemudian indah seberapa sih ya? Baik, kita ke Paris, indah ya. Yang penting saya di depan Menara Eiffel foto. Saya kirim sama teman saya, sah. Sudah sampai di Paris. Karena pengajian di KBRI waktu itu. Ya. Apa indahnya? Indah cuma ya taruhlah seminggu indah. Setelah itu bosan kita. Gado-gado enggak ada. Empek-empek cari dari mana? Apa lihat gitu ya. Benar indah, saya tidak pungkiri indah memang. Indah, kemudian natural, kemudian hijau, bagus kalau lagi merah-merah luar biasa indahnya. Tapi ya setelah 10 hari bosan, pengen pulang. Mau lihat apa lagi ya? Sudah gitu-gitu aja. Ya.
Kalau benar-benar antum rindu sudah lihat di YouTube aja deh. Udah intinya segini. Antum ke sana sama aja seperti itu. Enggak ada berubah. Jadi janganlah kalau seorang tidak ada keperluan mendesak, maka jangan. Bagaimana jika saya mengunjungi salah satu negara Eropa yang kabarnya negara kafir, tapi saya kunjungi kota dengan mayoritas penduduknya Islam? Nah, kalau kota tersebut mayoritasnya Islam, mudah untuk masjid kemana-mana, mudah, makanan-makanan terhidangkan, mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan, sehingga dia meskipun pemerintahnya kafir, tapi syiar Islam nampak di mana-mana, ya, mudah-mudahan tidak mengapa, meskipun saya tidak anjurkan, tapi mudah-mudahan. Kalaupun kita harus berangkat ke Eropa, cari tempat yang seperti itu. Saya dengar di sebagian daerah Inggris ada yang mayoritasnya Islam. Ya. Apa kita kuatkan ketemu dengan saudara-saudara kita di sana, kita kuatkan mereka, kita kunjungi mereka. Mudah-mudahan niatnya baik seperti itu. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah, kita pergi ke tempat tersebut ada tujuan yang baik. Ya. Tujuan yang baik. Dalam berbuat kebaikan atau beramal soleh, kita sebaiknya memiliki ilmu. Bagaimana pembagian waktu yang baik dalam 24 jam? Antara bekerja, beramal soleh seperti solat fardu, solat sunnah, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, agama, membaca kitab. Bagaimana urutan prioritas kebaikan yang Anda kerjakan setelah solat fardu? Sebenarnya sederhana aja. Semua orang bisa melakukan. Dia bangun sebelum subuh, setengah jam atau seperempat jam, dia solat witir. Kalau dia nggak bisa solat malam. Salat witir 3 rakaat sudah. Kemudian ditunggu azan subuh kemudian dia salat qabliyah kemudian salat subuh. Setelah salat subuh dia zikir, setelah salat subuh dia duduk sebentar 10 menit, 5 menit zikir pagi petang. Kalau dia mau duduk tunggu di masjid sampai syuruk, oke, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Dia udah pulang ke rumah, ada kesibukan siap-siap ke kantor dan macam-macamnya, ya. Kalau dia punya hafalan Quran, sambil berjalan naik mobil dia bisa ngulangi hafalan tersebut. Kalau enggak dia dengar ceramah pengajian, seperti itu. Di dalam perjalanannya. Waktu dia kerja serius. Kerja serius. Ya. Kalau ada waktu lowong dia bisa berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Kalau kerjaannya tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, dia sambil beristighfar bisa. Tapi kalau kerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi tentu tidak bisa. Ya, dia mungkin harus konsentrasi. Udah pulang, ya udah pulang, jangan lupa zikir sore. Sampai rumah, ya ketemu anak-anak, bercumbu dengan istri, kemudian ngobrol anak-anak, baca Quran 1 lembar, 2 lembar, cukup. Kalau memang waktunya tidak ada. Ya. Hari Sabtu Minggu bisa ikut pengajian. Ya. Ini jalan-jalan ada waktunya, Minggu siang misalnya jalan sama anak-anak. Alhamdulillah, yang penting tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang jadi ustadz, ya. Saya lain. Saya tidak seperti antum. Saya banyak nganggurnya, ya. Ya, di rumah, ya. Saya banyak buku yang harus saya baca karena saya ingin mengisi pengajian. Kalau antum kan tidak seperti saya. Tapi lakukanlah yang semampu antum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Ini sederhana tapi hendaknya dikerjakan. Hendaknya dikerjakan. Sehari paling tidak ada 2 lembar Quran kita baca agar hati kita tidak kering. Bagaimana sikap kita dengan tetangga yang mengambil tanah kita? Masya Allah. Dan sikap tetangga sama kita kalau ditanya tidak mau menjawab. Kalau yang diambil tanahnya banyak, lapor sama polisi, ya. Urusan. Kalau diambil cuma, saya bilang, ya, kita di antara penderitaan kita bertetangga dengan orang zalim. Tapi tadi kita harus menimbang maslahat dan mudarat. Kalau maslahatnya lebih besar, kita rebut itu tanah, rebut aja, enggak ada masalah. Tapi kalau ini menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, udah kita mengalah aja. Ingat, kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Hak kita tidak ada yang hilang. Orang ambil tanah kita, ngambil duit kita, akan kembali pada hari kiamat, santai aja. Akan kembali. Saya dulu punya keluarga tanah, ya.
Kata keluarga saya itu tanahmu. Ada tanah di tempat yang jauh sana, di Papua. Tetapi dipagari sama orang. Orang tersebut punya kedudukan, punya, ya udahlah ngapain diurusin, ambil aja lah. Akan kembali pada hari kiamat kelak. Jangan khawatir. Tapi kalau memang mudarat, dia ambil tanah kita banyak sehingga kita nggak bisa parkir mobil, ya itu urusan lain. Kita ribut. Lu yang ngambil 1 meter dan tidak ada pengaruh, kita masih bisa menjalankan kehidupan. Ya udahlah, yakinlah bahwasanya akan kembali pada hari kiamat kelak. Lebih baik kita dapat pahala daripada cuma dapat tanah. Saya tidak tahu kasusnya yang seperti apa, tapi tadi lihat maslahat. Tapi demikian saja ya kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Kita ketemu bulan depan insyaallah. Bulan depan April ya. Ya insyaallah. Baik demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.